Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 3 tentang kegiatan ekonomi. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu membahas materi lebih dalam lagi, silakan kalian perhatikan 3 gambar pada tayangan ini. Adakah perbedaan kegiatan dari 3 gambar ini? Apakah yang membedakan antara ketiganya? Jawabannya adalah ketiganya menunjukkan kegiatan ekonomi. Pengertian: kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi sehari-hari terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Kegiatan produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh kegiatan produksi, yaitu petani sedang menanam sayuran. Sedangkan gambar ini menunjukkan contoh kegiatan produksi, yaitu pabrik sedang memproduksi minuman. Macam-macam nilai guna barang. 1. Nilai guna bentuk adalah suatu barang yang telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, kacang kedelai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi jika diolah menjadi tahu atau tempe. Perubahan itu akan mempengaruhi harga dan manfaatnya. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini contoh nilai guna bentuk, yaitu kacang kedelai menjadi tempe. 2. Nilai guna tempat adalah nilai guna barang akan lebih tinggi karena perubahan tempat. Contoh, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. 3. Nilai guna waktu adalah nilai guna barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contoh, jaket digunakan saat kedinginan, payung digunakan saat hujan atau panas. 4. Nilai guna kepemilikan adalah nilai guna barang akan bertambah bila telah berpindah kepemilikannya. Contoh, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika dibeli seseorang lalu dipakainya. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Produsen menghasilkan barang dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan menjaga kontinuitas barang atau jasa. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor-faktor produksi ada 4, yaitu 1. Faktor alam, 2. Faktor tenaga kerja, 3. Faktor modal, dan 4. Kewirausahaan. Faktor produksi alam. 1. Tanah untuk lahan pertanian, perkebunan, pabrik, peternakan, tempat usaha, dan lain-lain. 2. Hutan menghasilkan bahan mentah kayu. 3. Barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. 4. Air untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Macam-macam tenaga kerja. 1. Tenaga kerja terdidik yang menempuh pendidikan formal, contoh dokter, guru, konsultan, dan lain-lain. 2. Tenaga kerja terlatih, memiliki keterampilan yang terlatih, contoh montir, sopir, penjahit, dan lain-lain. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yang tidak punya keterampilan, contoh tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan, dan lain-lain. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. 2. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi juga merupakan usaha menambah nilai guna barang atau jasa. Kegiatan distribusi bisa perorangan atau lembaga. Pelaku distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi: 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. 2. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat.
3. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. 4. Agar kontinuitas produksi terjamin. Pada tayangan ini tampak sebuah truk sedang mengangkut semen sebagai kegiatan distribusi. Beberapa cara distribusi. 1. Distribusi langsung tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen, contoh pedagang sate, langsung menjual barang kepada konsumen. 2. Distribusi semi langsung melalui perantara, contoh pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. 3. Distribusi tidak langsung dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, atau pedagang kecil. 3. Kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang secara berangsur atau sekaligus. Contoh barang yang digunakan secara berangsur, buku, tas, baju, mobil, dan lain-lain. Contoh barang yang langsung habis, makanan dan minuman. Pelaku kegiatan konsumsi. 1. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kebutuhan anggota keluarga berbeda-beda, tingkat konsumsi setiap keluarga berbeda, selalu menyelaraskan pendapatan dan pengeluaran, membuat perencanaan pengeluaran agar tidak terjadi kekurangan pembiayaan. 2. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Saat berproduksi, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. 3. Kegiatan ekonomi rumah tangga negara. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Tujuan konsumsi negara untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biayanya berasal dari masyarakat dengan terlebih dahulu menyusun rancangan anggaran dan belanja negara yang harus disetujui DPR. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.